Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui ma'ruf yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini kita diberikan keluasan wawasan dan keteguhan keyakinan untuk kemudian ketika kita berniat masuk dan terlibat dalam Jamiah Pemuda Persatuan Islam sebagai otonom Persis, ini betul-betul diniatkan pertama karena memang kesadaran atas pentingnya dan wajibnya berjamiah, juga keinginan dan harapan yang sama untuk bagaimana Islam ini benar-benar memiliki ruhnya, bukan sekedar terlihat tetapi tidak terasa dan tidak bisa dibuktikan di tengah masyarakat umum, di tengah umat Islam. Kita menginginkan bukan umat yang bagai buih di lautan, tapi benar-benar umat yang memiliki kualitas. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali harus dengan gerakan jamaah ini. Karena sendirian apapun pun nggak akan bisa berhasil. Walaupun iya bisa dilakukan, tetapi hasilnya tentu jauh ketika kita melakukan secara berjamaah. Dan sebetulnya berjamaah atau berjamiah sejatinya ini sama seperti makan. Tanpa diperintah pun ini satu kebutuhan. Kalau bahasa guru saya almarhum Ustaz Usman, ketika di Quran ada kulu wasrobu, bukan berarti kemudian sebelumnya tidak diperintahkan makan dan minum, karena pada prinsipnya dia kebutuhan. Namun pada saat ada perintah, walaupun nanti tidak diartikan wajib, tapi dengan kalimat kulu wasrobu di Quran ini akan menjadikan makan dan minum menjadi ibadah. Begitu pula berjamaah. Pada prinsipnya dia adalah kebutuhan tanpa ada perintah di Quran sekalipun atau di hadis. Ini adalah kebutuhan. Banyak tersebar video atau kayak film dokumenter hewan yang terlihat sekali kesatuan, kebersamaan hewan itu akan menjamin mereka dari bisa terhindar dari bahaya. Dan yang satu yang memisahkan diri, yang biasanya nanti dalam film dokumenter itu yang disergap oleh lawannya. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi wasiat Rasulullah. Mudah-mudahan Anda sekalian ke depan menjadi kadar-kadar berkualitas di Pemuda Persis. Atribut jamiah pada prinsipnya ini pembahasan seputar kelengkapan atau hal-hal yang menjadi semacam perangkat-perangkat yang ada di jamiah, terutama Pemuda Persis. Pembahasan atribut ini penting untuk dibahas, terutama nanti kaitannya dengan meneguhkan identitas kita. Baik itu di kantor kita atau nanti pada saat kita bergerak di lapangan. Atribut itu luar biasa penting. Kebetulan kalau urusan demo, kita dari Laskar Umar selalu diberi amanah untuk memimpin dan mengelolanya. Termasuk juga ketika aksi bela Islam 1, kita baru 8 orang dari Bandung, Jawa Barat. Aksi bela Islam 2 dan 3, kita dipercaya oleh pimpinan pusat Persis untuk mengelola para peserta aksi Jamiah Persatuan Islam dari luar Jakarta.
Itu yang namanya atribut itu wajib bil kudu itu kalau sudah di lapangan. Kami saja kalau menyambut jamaah itu kalau tidak bawa bendera itu bingung. Kalau tidak ada ciri persis itu bingung. Baik dari kami misalkan itu tidak ada bendera atau dari jamaah. Misalkan dia naik bus. Kalau di bus itu tidak ada logo-logo Jamiyah, kita juga jadi ragu untuk menyambutnya, untuk menempatkannya, apalagi di situasi malam. Makanya kalau yang kita lakukan saat di Jakarta, kita lakukan semacam penyambutan mulai dari parkir, di tangga sampai di dalam, semua dipasang bendera dan atribut Jamiyah. Untuk apa? Agar semua terkoordinir dengan baik, disatukan, disentralkan dalam suatu tempat, dan semua tidak canggung. Umpamanya ketika orang kita dipasang di parkiran, bendera dikibarkan, kan langsung yang dimaksud terus kumaha masuk ke heula, kumaha masuk ke dalam ke ayah menyambut di tangga mana itu kiri langsung, jadi nggak canggung. Nah, atribut itu penting sekali kalau sudah aksi di lapangan itu. Antarkan kita datang ke Jakarta itu biasa kalau aksi bela Islam 1, 2 dan 3 itu kita jam 8 malam di Jakarta di Istiqlal. Langsung kita semacam memilih tempat, pemilihan tempat supaya tidak direbut orang lain, pasang bendera ke orang ini, walaupun belum banyak orang. Dari pasang bendera, pasang bendera untuk menunjukkan bahwa ini adalah area persis gitu. Sebenarnya kan sahabat itu mah, kan baturnya jadinya heran gitu pas ningali aya atribut urang. Karena kalau tidak begitu juga kita akan tercecer nanti jamaahnya. Atribut itu penting sekali di lapangan itu. Kemudian waktu aksi, ini kan banyak orang, jutaan orang ada di situ. Untuk kita tahu bahwa itu adalah orang kita, dan kita harus menjemput. Kalau ada masalah juga kita tanggung jawab. Ya dari atribut itu, misalkan kayak jas itu penjagalan, kabupaten kayak logo persisan kan, kurang disegen-segen nggak datangan. Ini persis. Dari mana? Dari kami. Sudah waktunya pulang. Nggak sengaja menginginkan, tidak bisa kita atribut orang. Sekarang sudah waktunya pulang. Bahaya ini kalau kemudian itu kita berani mengatakan begitu. Waktu terakhir juga ada waktu aksi bela Islam 3 kan, mestinya kan sudah Jumatan pulang. Ayah pakai bendera, langsung pertama aksi dengan teriakan revolusi sampai mati. Pokoknya revolusi. Wah ini kan udah bahaya nih. Kita bertujuh semua penjemputan. Kalau ada anggota kita tarik mundur. Wah, kita masuk ke kerumunan banyak orang. Terlihat dari kejauhan ada bendera Persis berkibar. Wah, itu bahaya ini. Harusnya ini pulang. Kita susul kan? Susul berjete. Tetap dapat. Dari mana ini? Dari Cirebon. Sudah waktunya pulang. Jamnya kita sampai jam segini. Tapi tidak saya ikut-ikut. Ini bendera Persis. Artinya bahwa Anda ini adalah anggota Persis. Kalau ada apa-apa kami yang tanggung jawab. Kalau tidak turunkan itu, masukkan ke atas. Kalau tidak gitu. Nah karena dia mau ya tetap bendera tidak bertahan, ya udah pulang aja pulang. Jadi kan kita tidak segan gitu. Kalau ada atribut seperti itu, udah kalau aksi di lapangan. Kemudian atribut juga penting pada saat nanti media. Kurang cepat baru dikenal batur. Lain soal dia urusan HP. Tetapi persisnya harus dikenal di yang mendunia gitu. Tapi bagaimana dikenal bahwa persisnya dari lambang itu, dari bendera itu, asli ini. Jadi kalau pada saat aksi terlihat ada lambang ini, langsung media akan menyorot tuh Persis. Ini bendera Persisnya. Contoh kasus seperti waktu aksi
bahwa Persis terlibat dalam negara Islam baik 1, 2 maupun 3 gitu. Nah kayak gini. Jadi kalau sudah aksi ini penting sekali yang namanya atribut, harus gitu. Dan juga untuk membedakan nanti mana jamaah kita, mana bukan jamaah kita. Contoh kasus kemarin waktu Bela Islam 3 itu, kita kan kesulitan, nggak bisa kita satukan konsentrasi massa di Monas itu karena terlalu banyak. Akhirnya istilahnya kita rapatkan hijaukan. Pokoknya setiap ada yang pakai bendera Persis itu rapatkan semua. Di beberapa titik tidak jadi masalah. Kalau tidak bisa disatukan dalam satu areal, paling tidak di beberapa titik saja. Itu memudahkan koordinasi. Kita tahu mereka ada yang belum sarapan. Jam 9 itu, jam setengah 6 itu sudah bergerak masuk kan. Jam 6 sudah masuk ke dalam. Saya 7. Mereka belum sarapan. Rapatkan, hijaukan, semua di beberapa titik. Akhirnya pada saat jam 8:30, nggak mungkin mereka pulang kembali ke belakang untuk ambil makanan. Kita tunjuk beberapa orang. Ini bawa makanan ini, beberapa keresek, cari yang ada atribut Persis. Di situ dikumpulkan semua itu. Bagikan itu, khusus untuk orang kita. Karena kan banyak orang. Sudah kita tunjuk berapa orang, udah cari, kan gitu. Nah atribut itu begitu. Jadi penting sekali memiliki atribut. Cuma dengan atribut, konsekuensinya adalah kita langsung dikenal orang Persis gitu. Siap-siap ya tambah. Nah, apakah mau kemudian dicap wahabina atau kalau belum kemudian orang masalah tahlilan pasti di sini san. Nah itu risiko. Kamu lamun sehingga di masjid. Di masjid kan atributnya orang masalah pelang. Kudu we tambah. Pelang ini kan bukan mengatakan bahwa masjid ini masjid orang-orang Persis dalam arti bahwa yang boleh sholat ini adalah orang Persis, kan bukan begitu. Maksud pelang dipasang itu adalah bahwa yang mengelola dan bertanggung jawab untuk masjid ini adalah orang Persis. Adapun terkait dengan sholat, ibadah dan lain-lain, silakan siapapun boleh masuk ke dalam. Hanya pengurusnya di sini jelas. Kalau saya di Padasukan itu dipasang pelang, sekaligus di pelang nanti ditulis didinya nomor wakaf. Jadi bukan sekedar bendera seperti ini, bukan. Atau pemuda, ini pemuda ini, yang tadi Persis. Nanti kita perdalam pemuda. Di pelang itu sekaligus saya tulis itu nomor wakaf. Untuk apa? Karena pernah terjadi semacam penggerudukan gitu tak, geruduk masa itu hayang masjid ulah dipersiskan. Memang kawanan lain Persis kita masjid. Maka orang dihijaukan ke orang ke masjidnya. Di mana sana? Jadi pernah itu datang. Beberapa demo masyarakat ke masjid, bayangkan masjid di demo dan setelah kita wakafkan ke Persis, tiba-tiba kan semacam didatangi orang itu masal banget kan. Ada orang yang dirinya. Silakan saja kalau kemudian Anda menggugat, maju saja ke pengadilan. Dan yang jelas ini sudah sampai ke Badan Pertanahan Nasional. Sudah keluar surat wakafnya, akta ikrar wakaf sudah keluar, sudah berbentuk sertifikat. Udah nggak bisa apa. Itu terjadi di masjid lain tuh. Ada beberapa masjid Persis itu di Jabal Batur, Sarua katanya. Ada beberapa itu. Termasuk juga masjid Persis yang ada di Aceh, di Caplok Batur ini. Padahal pelang kata ayat. Jadi memang atribut itu untuk pentingnya kayak semacam pelang itu bagaimana kalau orang itu tidak terlalu berani. Tapi kalau internal sudah tahu dia tetap akan menggeruduk. Nah pada akhirnya tetap SDM nanti akan mempertahankan Persis itu sendiri. Jadi atribut itu berada pada wilayah alat bantu. Anu pokok anggarnya SDM. Karena ya sekalipun ada atribut, anggarnya digeruduk kurang. Maka tulis sekalian kita pelang akta nomor wakaf dah gitu. Kalau
proses tidak aman kayak nanti. Sudah tahu berarti ini sudah keluar ini surat dari Badan Pertanahan Nasional untuk hal tertentu begitu. Dia mah aman orang guru gitu atau di PP. Tapi di daerah-daerah tertentu yang apalagi di situ ada orang-orang atau kelompok yang tidak suka pada Persis, kemudian masjid kita ini ada sumbangan dari yang lain. Bukan murni misalkan akhirnya si A bukan duit gede gitu, nggak bangun masjid sendiri, tanah sendiri, berarti aman ya, mau diwakafkan mau urusan betul. Ini kalau kemudian dibangunnya bersama, itu hese diwakafkan ke Persis. Kalau kemudian diwakafkan ke Persis bakal jadi masalah, itu biasa apa? Karena yang ikut terlibat akan merasa tersingkirkan dan lain-lain itu. Biasanya begitu. Dari beberapa kasus yang kita lihat. Tetapi tetap posisi atribut itu penting. Apalagi kalau ada orang jauh, dia lagi butuh apa misalkannya, terus di masjid akan tinggal posisi sawah. Nah, itu tidak segan-segan. Begitu pula kalau kita kemana, apa aja yang butuh nawar kan minimal minum sabun itu gampang. Mungkin kan minum duit nggak bahaya. Ibu sambil yang orang cari tanah. Jangan bisa. Pentingnya atribut itu di situ. Banyak sekali manfaat. Coba tadi konsekuensi atributnya maka orang kudu siap langsung dicap ke batur. Timbul pertanyaan, memang mana salah kalau dicap Persis ke batur? Ulah LFBNI itu lemon orang dikit connya, naik paling ukuran dah. Mungkin di tengah, pas bisa numpang murah, ngejeblak tadi bulan itu teh LDII, di gedung ngejeblak LDII. Terus ulang kadang-kadang lain, ngejeblak tuh LDII, di bala enak, oba LDII, pasangan kagak LDII hukum, daerah banyak oba LDII. Ulah LDII yang jelas-jelas dicap sesat sejak tahun 70 gitu. Kalau orang tersesat lagi, teman inti ulama dari istri kejaksaan, dari gubernur DKI Yogyakarta sudah keluar tetap sesat itu. Tapi anggarannya wani masyarakat, nah di Persis itu dicap sesat-sesat aja. Nah, makanya itu wani masyarakat Persis. Kenapa tidak berani kita memakai baju dengan logo Persis memarah ke kita? Gimana jangan pamerin? Jadi kenapa tidak berani? Cuma sekarang waktunya kita terang-terangan saja. Urusan apakah orang lain nerima dakwah atau tidak itu urusan batu dah. Nah, dan orang nyumbut itu tentang gunain mah urusan dakwah, orang mau ikhtiar dengan dakwah. Gitu. Jadi tidak usah jadi persoalan. Cuma yang jelas atribut itu penting sekali untuk identitas. Satu saat memang atribut itu perlu disembunyikan. Satu saat, contoh misalkan kita umpamanya aksi ini, terus aksi ini cukup beresiko hingga kemudian akan menimbulkan semacam gesekan dengan pemerintah, dengan polisi terutama di lapangan. Talmari wah itu turun deh. Makanya strategi kita pada waktu aksi bela Islam 2 saat itu, bila harus terlibat, kemudian konfrontasi dengan kepolisian, maka strategi kita di dalam rapat itu adalah masukkan semua atribut ke dalam tas, agar bila terjadi apa-apa, yang disorot itu bukan jamiahnya, tapi pribadinya. Tak di waktu mau perlu strategi gitu. Di kondisi-kondisi tertentu. Karena nanti kalau kemudian terjadi pemukulan ke polisi, padahal batur dengan nama. Dan pada orang ID tidak ngacungkan bendera, ke mediana ninggalina Persis. Nah, itu bahaya di daerah. Sembunyikan di kondisi itu berarti. Jadi ada kalanya juga menunjukkan identitas kita menjadi wajib pisah, seperti di lapas. Kita dari pemuda Persis Kota Bandung kan suka ngisi di lapas suka miskin, kayak ibu-ibu dah, tapi saya ke bapak-bapak namanya. Jadi kayak ibu-ibu dah. Nah, pada waktu di pintu, menurut gedor, terak. Kalau langsung dibuka si Etan dengan sakit tuh si penjaganya. Orang langsung ngomong, Persis,
gitu. Langsung dibuka, silakan masuk. Gitu. Dibuka. Dian, salah Dian teh, gitu langsung. Kenapa? Karena yang boleh melakukan pembinaan ke dalam itu adalah lembaga-lembaga organisasi yang dipertanggungjawabkan. Kita lembaga negara itu. Persis sebutkan langsung. Oh, maka kalau langsung gitu. Sahabat teman mengisi. Soalnya kalau saya langsung ke lapas itu caranya persis. Yang kadang begitu bisa keluar dari. Wajib sekali karena kalau tidak kita dianggap liar itu di situ. Nah itu pentingnya atribut. Kembali lagi. Nah untuk di bendera ini kalau di Persis ya. Watasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu, ini penggalan ayat surat Ali Imran 103 ya. Kenapa coba perlu dipasang ayat di atribut itu? Jadi yang masuk Persis itu jangan taklid. Yang masuk Persis itu jangan tuturut kuning. Jangan karena dia ini didongkokkan gitu tak, disutungkan gitu tak. Karena dia sadar, atas kesadaran dia masuk Persis. Di mana sisi kesadarannya digubah takwa ayatnya. Wa atas a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Kan bagus nih ayatnya. Pas sekali. Disebutnya intisom. Intisom ini kan bukan berpegang biasa. Pegangan yang nanti akan melindungi yang memegang itu. Bahasa intisom itu. Lain bisa pegang-pegang nak. Itu siga megang anak mitoha. Beda gitu ya. Intisom itu bila kita memegang itu, maka yang dipegang itu kan melindungi. Itu intisom. Disebutlah hablun. Padahal yang dimaksud adalah Quran. Kalau bahasa Prof. Hidayat ini adalah isti'arah. Mengandung kepada arti, kalau bahasa alim kami terima, hablullahil matin, tali Allah yang kokoh dari langit ke bumi. Seakan-akan digambarkan sebagai alat komunikasi antara kita dengan Allah. Intensitas komunikasi kita, kedekatan kita dengan Allah itu diukur sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita terhadap Al-Quran ini. Hablullah, kuat kita hubungan dengan Allah. Karena bagaimana kita mau tahu tentang Allah kalau bukan dari Al-Quran. Hablullah gitu. Ibaratnya kan lawan menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain kan ku tali kan. Lawan mobil diderek ku tali kan gitu. Nah, ini ibaratnya begitu. Sehingga ketika disebut ittisam bihablillah, karena tali itulah yang kemudian nanti akan menjadi pelindung bagi orang yang memegangnya dengan erat. Dan ketika disebut bihablillah, ini erat kaitan dengan jami'an. Jangan memegang Quran Sunnah itu sendirian, tapi berjamaah. Disebut juga dengan hablillah. Ini erat dengan jami'an karena ikatan berjamaah tidaklah kokoh bila bukan dengan Al-Quran. Lidi yang tercecer, nyerek. Kalau mau tercecer, jadi ikat malah bisa dipakai karena kebersihan. Paling kerja protokol. Tapi kebersihan juga nggak gebuk bisa. Diikat. Tapi lamun ikatan tali yang dipakai untuk mengikatnya adalah karet, lemah. Digebungkan ke kucing langsung berudul. Tapi kalau ikatannya adalah hablullah, ibaratnya jamaah itu kuat ya, seperti lidi diikat dengan kawat atau apapun yang kuat ya. Berjamaah atau berjamiah bila diikat dengan Al-Quran, kokoh itu ikatannya. Karena Quran ini kan fasohah ya, afsobrullah, paling fasih, tepat sekali, akurat sekali. Menggunakan kata ini disandingkan dengan kalimat ini. Kalimat hablullah disandingkan dengan jami'an. Ini menunjukkan bahwa berjamaah itu kokoh bila yang menjadi tali pengikat itu adalah Al-Quran. Orang
kemarin datang ke Jakarta untuk aksi bela Islam 1, 2 maupun 3, apa yang menyatukan mereka? Al-Quran. Padahal busnya itu diancam, diintimidasi, sampai tidak bisa mereka transportasi. Di Ciamis ngabring 10.000 jelema jalan kakinya ke Jakarta, tak tali Al-Quran di mereka gitu. Itu dipoto itu berdarah-darah tuh kakinya itu. Berdarah-darah itu. Quran mengikat mereka, menyatukan mereka, mendorong dan menyelami mereka. Pergi kepada Makudu ke Jakarta. Karena tali Al-Quran itu bedanya aksi opat hiji 2 poe Minggu, pan 212 poe Jumat di Monas opat hiji 2 aya deui aksi PKI eta mah. Parade kebinekaan Indonesia kan PKI disingkat teh kan. Tadi ke rumah jumlahna saeutik teu barang lagi aksi teh gitu. Aya punten udah katingan dan video lain aja udah. Jadi makin baju sakia teh kita celana teu barang lagi itu. Mau makin bandana HMI dah sok. Tidak dia. Kumaha cing deui. Buka kitu bandana batu. Dia segini wawancara berapa? 80.000 sudah lumayan. Lu ya 100.000, lu ya 40.000, kok sedikit? Ya lumayan gitu ya. Karena ikatannya bukan Al-Quran yang terjadi seperti itu. Tapi karena ikatannya Al-Quran, wah 7 juta lumayan kayak gitu. Seandainya kalau kita ingin menjatuhkan Jokowi, sudah selesai gambar itu. Sebab yang datang itu semua pejuang. Yang datang itu semua siap jihad itu. Siap mati itu yang datang itu semua. Tahu itu resiko aksi itu. Apapun yang terjadi di jalanan kita sudah siap saat itu. Tahan aksi kemarin ke Jakarta. Kalau seandainya polisi berulang, selesai sudah. Nggak, istana presiden perlu dikuasai, kan gitu lah menusakan niat, karena itu orang. Tujuannya orang mesti Ahok. Untuk ayat si Ahok sih karena bawa ilmu lagi bawa desa gitu. Ditambun. Enggak, Islam itu damai. Kita tahu apa yang kita cari, kita tahu apa yang kita mau. Gak usah kemudian kita menyentuh gereja. Ayo gereja menyentuh Al-Quran. Kan daya kan? Orang Cina sudah menyentuh Al-Quran. Daya. Orang Kristen, tak Islam ngarang. Quran menyatukan kita. Kalau kita berjamaah, kita berjamaah, diikat, disatukan dengan Al-Quran, itu yang terjadi. Kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kan kamu banyak semangat berjamaah teh. Ku ayat ieu tah. Kamana cenah hari kitu berjamaah lah? Bisa diakeun di dieu persatuan Islam gitu. Itu persatuan Islam teh. Kita sangat paham karena ayat ieu sok kena diamalkeun. Di mana sudah diamalkeun lah? Tah ieu persatuan Islam gitu. Ya lamun dibaca alurna ya. Saya kenapa sebenarnya kumaha tafsirna itu. Memang lamun dibaca alurna kitu. Terus naon tujuan persatuan Islam? Kan dia ya dua lima jamaah ingin menjadi firqah an-najiyah. Kan Islam itu akan terbagi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa wahidatan, kecuali satu firqah saja. Baqiyah al-jamaah. Nah, al-jamaah ini banyak persis, mudah-mudahan dan insya Allah menjadi satu dari bagian dari al-jamaah itu. Siapapun yang berpegang teguh terhadap Quran Sunnah, maka dia disebut al-jamaah. Bisa dia itu Persis, bisa dia itu Muhammadiyah, bisa dia itu NU, bisa dia itu Al-Irsyad dan lain-lain. Jadi kita tidak mengklaim juga satu-satunya orang, tidak. Ada tentu yang lain. Sisi kekurangan ada, sama semua juga ada. Sisi kelebihan ada gitu. Tapi kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan itu yang harus tetap dipertahankan oleh kasih itu. Yaitu bagaimana kita tetap menjaga tradisi keilmuan tentang berpegang teguh dan mengembalikan berbagai persoalan kepada Quran Sunnah. Tahu lah.
Itu yang tetap kita jaga sampai hari ini. Khas Persis itu ada di situ. Apa kurang dengan soal Quran, apa kurang dengan soal hadis. Karena memang kembali kepada makna al-jamaah itu sendiri. Ma'ana alaihi washabu. Orang teh yang dah yang mudah, nah ketinggalannya malah resep sih karena ada ukur barang tahan, cicing diuk kadang kadang pandangnya, ada balik di balik amplop, gue gitu selesai kan? Nah biasanya ukur gitu. Dan masalahnya dilakukan itu pun Nabi, dilakukan itu sahabat kan gitu. Itu yang jadi persoalan. Sebab untuk menjadi al-jamaah itu kan makna alaihi washabu kan gitu pancina. Siapapun yang berpegang teguh kepada yang Nabi lakukan dan yang para sahabat lakukan itu. Orang lain belum tahlilan Indonesia ini dengar tuh segala di ayat-ayat tidak tahlilan itu duitnya di bahanan berkata sama bokor tete kau malah mempunyai katujuh sama gede duitnya tete di bokoran lain ayat. Maka guru saya sendiri saya kan kuliah di Univers sebetulnya di proyek pendanaan itu guru saya guru weda orang bukan kuliah dirinya kan sebetulnya proyek katanya nyalain yang orang begitu teh. Cuma masalahnya dilakukan tidak oleh kami, dilakukan tidak oleh sahabat. Tak sistem boga itu. Ini kebanggaan bagi kita. Maka ahli waras itu benar-benar dicepak gora. Siapapun yang berpegang teguh terhadap yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dia layak menjadi agama. Nah, jadi dilatih ayat-ayat itu. Jadi ada makna itu dibalik atribut itu. Tapi itu kudu diciuman oke itu salah gitu. Bisa ada nyium bendera terus nyium bendera Persisnya ulah ke musik ke asumna. Ada dipakai mah tidak naon kan tadi kita tanda pengenal ya. Bisa aya sih kan bendera nyium bendera dan itu kudu ada kayak gitu. Untuk pemuda Persis dia kan sebetulnya merujuk juga kepada Persis untuk lambang tidak ada perubahan. Ini kan sama nih bintang-bintang garis-garisnya sama, pemuda ini sama itu. Dan pada tulisan ya itu kan loba hari Persis makan hadinya nih hari Persis mah Pak Kasimo dia itu pemuda lah itu pemuda Persis dihadapnya di tengah mah sama peserta Islam dihadapnya robah nih kalau Persis jadulai mah jamaah kalau pemuda anda muslimun ngobrol saya karena dipandang bahwa secara fikih jamiahnya sudah dapat di logo Persis. Tinggal ketika Anda masuk pemuda, apa yang menjadi ciri khas pemuda? Kata yang menjadi ciri khas pemuda pokoknya adalah Anda muslimun qabla kulli syai'in. Sehingga menjadi ciri khas pemuda kan khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Apa kata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleh. Berarti kan arahnya kadinya tak pemuda Persis mah Anda muslimun qabla kulli syai'in. Atau di Quran semakna dengan ishadu bi anna muslimin. Saksikanlah bahwa kami adalah muslim. Muslim apa? Muslim dalam segala. Muslim sebelum melakukan sesuatu. Muslim ketika kita ada di masjid. Muslim ketika kita ada di pasar. Muslim ketika kita ada di kantor. Pokoknya orang muslim itu. Siapa muslim itu? Tinggal ingat prinsip kata Nabi. Paling tidak untuk dikatakan seorang muslim rukun Islam. Saat pun ada orang yang bawakan keislaman ke orang tua. Sholat, menaik pemuda Persis. Karena sholat, icen begitu mulai pemuda Persis. Dan selain disebut muslim itu sudah tepat. Itu rukun Islam malah itu akan jauh-jauh. Sholat, benar jelas sholatnya. Sholat ini dibagi-bagi kita yang wajibnya ayat, sunatnya. Sholat berjamaahnya, sholat munfaridnya. Nah, pemuda Persis terjaga lah jelas. Sholat tolong kan jauh-jauh. Kalau kamu ngomong ke jihad, sholat subuh keberatan lah. Jauh-jauh itu. Ngomong ke jihad, keberat terus di lapangan mah. Namun ayat komandan dititah ke badan sana, ada kemana itu? Aku udah turut temenan. Cek saya temenan. Sok, ke kemana? Lemah itu tapi misalnya itu bisa di lapangan aku itu. Tapi kalau biasa sholat subuh mah nurut itu sudah terdidik dia jiwanya, terdidik tuh hatinya. Ketika sholat jangan main-main itu efek sholat itu. Bahkan katanya dari tulisannya ada Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dia menguasai membebaskan Palestina itu kan itu dimulai dari gerakan subuh berjamaah dulu.
Tapi nggak seperti Adil juga kali. Seperti kamari di mana tuh teh? Isdai pada teman dalam rangka itu sebenarnya teh. Kayak Milan teh, Milan teh. Milan DT, ini mau dalam ayo lain itu. Bukan begitu, cuma setahun sekali ini masalah subuh berjamaah nih. Orang mau ngapain, gitu. Ngapain jangan perlu dihijibkan kabel satu-satu dan hirupkan masjid sorangan. Masjid sorangan sholat subuh berjamaah dan sholat lain tentunya. Gitu. Itu anak muslimun katanya. Maju karena sauna, karena Jakarta sebagai pengusaha muslim, sok Jakarta bayar, bikin ke jamnya Jakarta. Bila ada 100 pengusaha pemuda Persis Jakarta di pemuda Persis maju pemuda Persis maju nah iuran otomatis bisa diandalkan kan maletik tambah tarulat bayar nanti yang 1 tahun sekali 2 tahun sekali ayo balik maju rumah jihadnya nah untuk duit atau jihadnya saya pakai kamari sebenarnya salah paham tapi akhirnya dibeli kasih bang tukang pedang kumbang cing gitu semure cing tapi no harganya 2 jutaan lah gitu. Oh ayah sih istilah mana lagi 2 juta 2.000 istilah mana besar 500 ya ayah sih nggak itu bawa sendiri kayak wakil sekalian yang pelatihan 200 saya tuh ayah sih anu bisa nonton pesori ayah lu ayah bawa kayak mas gitu 300 telepon kemana sih ayah harus sok bawa kemarin tujuh mau datang ke itu tayu ditinggal sekiu itu pernah selain bang 17 juta aduh kumah cina ya kumah dari mana melarian ini masalah paham sih saya salah ngomong sih bang salah anehnya ting kebalik ini ada capek bang sih karena 3 tahun cina ini bukan wisma itu lah kurangan itu lah sakit itu itu jadi karena pemajikan saya nabung di mana akhirnya ada tawar jadi nanti 12 juta setengah tuh wajahnya jadi kan kedua belum kena agak tuh namun ini tuh datang sampai patau gak ada sama kaya itu jepang itu sebenarnya oh tapi isinya kejadian isu kayak siang datang si kata gitu bisa datang usaha dimutakin itu sudah diancam dengan pistol usaha kamu di mana ngobrol ya marina grup khusus saya grup alih habis mobilnya diarik, mobilnya kedua ban belakangnya diarik gitu. Sudah ada ancaman. Saya datang ke Ajikro, Ustaz Arif bin Ilham. Kan satpamnya digebukan 40 orang sih ada. Datang saya kan itu wawancara, aduh Ustaz itu saya. So kalau datang ke Masjid Antum, terus mau pakaran rek kumaha cing tuh. Rek sabar cing. Teu bisa. Apa? La tatamannau liqa al-adu. Jangan kalian berharap, jangan kalian mencari musuh. Fasallallahu al-afiyata, minta kesehatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, lawan dengan kesabaran. Fa innal jannata tahta dhilali suyub. Sesungguhnya surga berada di bawah belakang pedang. Kita enggak makan aku berada. Hanya kemarin ke Bandung Arseri supaya barudak bisa latihan kemana tangan itu jangan pada lupa jangan pada haji mas itu 4 juta kosong misalnya taruh ayah 1,5 juta 150.000 lain-lain anak paling dina 75.000 mungkin salosi dikurangkan jadi 800 8,5 tarik kejahatan pada itu duit tunggu nah itu udah banyak panah jenis saja banyak 5 jutaan kemarin itu ukur mulai dihukum ya ngomong benar-benar perang ya cing ya benar-benar perang kan orang tuh mulai perang itu 2.000-an busurna anak panahna sok butuh sabaran eta itu kamari wae mulai busur tilu hargana rata-rata 1,5 dan si anak panahna bayar 5 juta lebih itu ukur tilu lamun ayeuna musuh datang 1.000 orang menyiapkan pasukan pemanah sekitar 200 orang pasukan pemanah pan berarti kudu boga 200 panah eta sabaraha sekali kan 1,5 juta pan 4 tanah berarti pada kumaha jihad teh orang gitu tah lamun ayeuna Jakarta para pengusaha pemuda Persis bikin ke pemuda Persis jadi orang itu menjadi berpendapat gitu
Rata rukun Islam sama untuk menjadi seorang anak muslim untuk jauh-jauh dari sebenarnya. Kemudian sauna jelas kita antara wajib di sunnah kemana kita nggak diri. Kemudian sampai haji udah, insyaallah kita persis kabeh ibadah haji insyaallah. Oh ada. Tapi beres sarua. Saya minta lagi enggak? Ya, barangkali kalau dari saya cukup untuk atribut. Jadi kesimpulannya adalah atribut itu penting dalam berjamiah untuk menentukan identitas kita, untuk supaya kita dikenal oleh yang lain, juga untuk menjaga-jaga aset-aset kita jangan sampai kemudian diambil yang lain, dan hal-hal lain yang memudahkan akses-akses dalam berdakwah. Atribut itu penting. Itu barangkali dari kami, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku lupa hadza astagfirullahaladzim warahmatullahi Kami haturkan terima kasih jazakumullah dan kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Untuk rekan-rekan, berhubung waktu zuhur telah tiba, sekalipun pertemuan kita dengan Ustadznya masih banyak dan tentu tidak akan cukup dengan waktu yang maklum yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan dengan fasilitas dari panitia ke depan kita bisa bersilaturahim. Makanya nanti di akhir panitia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Kalau dalam nuansa kealaman itu welcome to the jungle saja. Nah, seperti itu. Untuk terakhir plakat yang akan disampaikan kepada ketua panitia Ustaz Wawan, dari ketua panitia kepada Ustaz Dian Hardiana MPDI. Ya, iya. Oh iya, itu namanya. Iya, saya gimana saya? Satu, dua. Jazakumullahu khairan katsir. Kita akhiri materi ketiga ini, nanti disambung oleh